Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Soneta Siaan dalam Tekwa Ministry, kita akan membahas satu tema yang sederhana, menarik. Saya memberikan judul Ada Rambo dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita melihat ada kata Rambo, kita teringat 80-an ya, bahwa ada film Rambo pertama pada waktu itu. Nah, Rambo ini adalah seorang tokoh ex-veteran perang Vietnam, tetapi sudah kembali ke negaranya. Dan ia masih dipakai oleh ex atau komandan pasukannya pada waktu itu. Menarik ya, Rambo First Blood Part 2 adalah film aksi petualangan yang dirilis tahun 85. Yang pertama tahun 82. Karena film ini booming, menghasilkan keuntungan, maka dibuatlah sequelnya yang kedua. Dan disutradarai oleh George P. Cosmatos. Naskah Rambo ditulis oleh penulis yang adalah pemeran utamanya sendiri, yaitu Sylvester Stallone, James Cameron, Kevin Jair, dan David Morrell. Nah, dalam Rambo First Blood 2 bagian yang kedua ya, mengisahkan tentang petualangan Rambo untuk mengembalikan para tahanan perang yang masih atau tertinggal di Vietnam, perang Vietnam pada waktu itu. Jadi Rambo ditugaskan oleh mantan komandannya untuk membebaskan teman-temannya yang masih ada di Vietnam. Apa yang menarik dari film ini? Film yang berdurasi 96 menit ini menghabiskan biaya produksi sebesar 44 juta US dollar. Bukan angka yang kecil, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sangat besar sekali dan menghasilkan keuntungan sebesar 300.400.000 US dollar pada waktu itu. Dan film ini mendapat satu nominasi Oscar, The Best Effects dan Sound Effects Editing, dan mendapat rating 6,5. Sementara di Rotten Tomatoes, film ini meraih rating 60%. Kalau kita melihat film yang dibuat pada tahun 82 atau 85 ini, Rambo ini, sinopsisnya yaitu John Rambo yang dikeluarkan dari penjara oleh bekas komandannya yang bernama Kolonel Samuel Trudman. Dan Rambo terlibat dalam sebuah operasi rahasia untuk membawa kembali tahanan perang yang masih ditahan di Vietnam atau yang masih ketinggalan di Vietnam. Sehingga misi ini ia emban untuk membebaskan kawanan perang mereka pada waktu itu. Para tahanan tersebut dikurung oleh seorang Kapten Finn dan rekan Rusianya yang bernama Letnan Kolonel Padovsky yang sadis. Dia hanya ditugaskan mengambil gambar tempat para tahanan. Tapi Rambo juga mengeluarkan para tahanan itu. Bayangkan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Aksi heroik ini hanya dilakukan oleh John Rambo seorang diri. Dan dia dibantu oleh seorang perempuan Vietnam bernama Cho Bao. Jadi rekan Rambo dalam misi itu. Dan misi mereka mendapat tantangan seorang atasannya yang korup, yakni Marshal Murdoch. Nah, film Rambo ini yang Bapak Ibu dan saya saksikan pada waktu itu, atau mungkin bisa disaksikan pada sekarang ini, adalah hanya sebuah film. Hanya sebuah tontonan. Kisah yang bukan real, kisah yang tidak nyata. Tetapi begitu banyak yang menonton film ini dan mengenal pasti film ini. Termasuk saya nonton film ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi di Alkitab yang saudara dan saya percayai, ada kisah Rambo yang lebih luar biasa dari John Rambo, ex tawanan atau ex veteran perang Vietnam. Nah,
Kalau ada yang lebih hebat dari Rambo, bahkan dia kisahnya nyata. Siapa itu? Kita akan melihat tokoh ini dalam perjanjian lama dalam kitab Judges atau Hakim-Hakim, yaitu Simson dalam kitab Hakim-Hakim. Bapak, Ibu, dan saya tahu siapa Simson. Simson adalah hakim ketiga dari beberapa hakim pada kitab Hakim-Hakim yang membebaskan orang Israel dari tekanan bangsa Filistin. Ya, dikatakan bahwa ia digambarkan dalam kitab Hakim-Hakim, dan itu tercatat di dalam pasal 13 sampai ayat pasal 13 sampai yang ke-16. Simson ini adalah seorang tokoh seperti Hercules yang menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk bertempur melawan musuh-musuhnya dan melakukan beberapa aksi kepahlawanan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Bergulat melawan singa, menghancurkan pasukan musuh dengan hanya menggunakan tulang rahang keledai, dan merobohkan sebuah bangunan raksasa. Ada sebuah artikel yang berjudul Kisah Simson, manusia terkuat yang jatuh karena godaan wanita, matanya dicongkel hingga buta. Itu ditulis oleh seorang penulis. Who in the Bible, the Old Testament and the Apocrypha, the New Testament, menyatakan bahwa cerita Simson yang demikian seakuratnya mengenai waktu dan tempat membuktikan bahwa Simson adalah figur yang nyata yang menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan bangsa-bangsa yang menjajah Israel, dan bukan cerita legenda saja. Kita lihat latar belakang Simson, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cerita Simson sudah sangat kita kenal dengan baik sejak kita masih sekolah minggu. Bahkan ya, waktu kita sekolah minggu, mungkin cerita ini berulang-ulang sampai kita remaja, sampai kita pemuda. Kita tahu kisah ini. Ada di dalam kitab Hakim-Hakim 13 sampai pasal yang ke-16. Simson juga melakukan perbuatan-perbuatan yang perkasa ketika Roh Allah berkuasa atas dia. Cerita ini pun oleh penulis Ibrani ditulis kisah kepahlawanannya. Kita lihat. Kitab Ibrani berkomentar tentang para pahlawan iman, termasuk Simson ada di sana namanya, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dan kelemahan, telah menjadi kuat dan berperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Bapak, Ibu, dan saya bisa melihat apa yang saya katakan tadi di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-33 sampai 34. Jadi Simson adalah salah satu orang biasa yang bertindak dengan iman untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan janji Tuhan. Dan kita, Bapak, Ibu, dan saya bisa meneladani Simson. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saya bisa meneladani Simson. Nah, lahirnya seorang Nasir Allah, kisah Simson, dimulai dengan masa kegelapan rohani yang melanda seluruh Israel. Situasi itu dikisahkan terjadi oleh karena kejahatan orang Israel. Orang Israel, umat bangsa pilihan Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama. Lalu menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Ya, saya ulang itu. Menyerahkan mereka, bangsa ini diserahkan kepada bangsa Filistin 40 tahun lamanya. Bukan waktu yang sebentar, waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, ketika orang Israel melupakan Tuhan dalam masa kegelapan itu, Tuhan berinisiatif memberi jalan keluar dengan mengutus malaikat untuk menampakkan diri kepada istri Manoah yang mandul. Meskipun Manoah bukan berasal dari keturunan Lewi yang memegang jabatan imam, Allah berjanji untuk memberikan seorang anak laki-laki kepadanya
yang nanti hidupnya akan dikhususkan bagi Tuhan. Saya ulang, hidupnya akan dikhususkan bagi Tuhan. Jadi ketika bangsa ini berjalan dalam kegelapan, Tuhan berinisiatif menyelamatkan bangsa umat pilihan Tuhan, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita mengalami jalan buntu, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi satu pergumulan, Tuhan selalu punya jalan. Amin. Tuhan selalu punya cara untuk membebaskan kita. Nah, anak Manoah itu dijanjikan akan menjadi seorang nasir Allah, dan kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Anak yang dijanjikan Allah kepada Manoah itulah namanya Simson. Sejak sebelum dia dijadikan dan dikandung, Simson telah ditetapkan Allah, dan melalui dirinya Allah akan memulai proyek penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Simson dijanjikan akan menjadi nasir Allah, yaitu orang yang dikhususkan hidupnya bagi Allah. Dikhususkan hidupnya bagi Allah, dan hidup menurut standar Allah. Berarti Tuhan ingin Simson menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan seseorang dalam dosa, serta keinginan yang merusak. Kalau John Rambo, sebuah film, dia bisa melakukan petualangan-petualangan yang mengerikan, dilakukan seorang diri. Itu sebuah film, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi Simson juga melakukan hal-hal yang heroik. Kita lihat, Simson membunuh singa dan beberapa orang Filistin. Ketika itu Simson dalam perjalanan ke tempat orang Filistin bertemu dengan singa yang mengaum, namun dibunuh dengan tangan kosong oleh Simson. Singa dibunuh oleh tangan kosong oleh Simson. Hakim-Hakim 14 ayat yang kelima dan yang keenam. Saya akan bacakan, Bapak Ibu. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dan mengaum. Ayatnya yang keenam. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Satu hal perbuatan yang tidak mungkin. Bagaimana seorang manusia, seorang diri bisa mencabik-cabik singa seperti binatang yang tidak buas, tetapi dicabik-cabik. Tetapi Simson melakukan hal itu. Karena apa? Ada Roh Allah dalam diri Simson. Demikian juga, kalau ada Roh Allah dalam diri kita, maka kita bisa melakukan dengan kekuatan Allah itu. Bersama Allah, kita lakukan perkara besar dan yang ajaib. Dan Simson juga membunuh 30 orang Filistin yang jahat. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 14 ayat 19. Saya bacakan, Bapak Ibu. Hakim-Hakim yang ayatnya yang ke-14 sampai 19. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana, dan diambilnya pakaian mereka, dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Berkuasalah Roh Tuhan. Lagi-lagi berkata, berkuasalah Roh Tuhan. Bahkan di sana dibunuhnya 30 orang Filistin di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi luar biasa aksi Simson ini. Bahkan dikatakan juga bukan cuma 30. Ia membunuh tidak tanggung-tanggung 1000 orang Filistin dengan terang keledai. Itu tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14 sampai dengan 16. Saya bacakan. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati
1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai, 1.000 orang kupukul. Satu kisah yang sangat luar biasa. Kisah nyata, kisah yang sangat real. Simson bukan hanya membunuh 30 orang, tetapi 1.000 orang. Satu pekerjaan yang tidak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak menyertai Simson. Kalau Tuhan menyertai Simson, Simson bisa melakukan apapun. Sama kalau Roh Allah itu beserta dengan kita, Bapak, Ibu, dan saya bisa melakukan hal apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan firman Tuhan juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Nah, kisah Simson ini juga, kalau kita melihat, Simson jatuh cinta kepada Delila, namun dikhianati. Simson jatuh cinta kepada perempuan yang bernama Delila, namun orang Filistin bekerja sama kepada Delila untuk mengetahui apa penyebab Simson begitu kuat dengan imbalan 1.100 potong perak. Dan Delila bertanya, apa yang menyebabkan Simson kuat? Simson menjawab, kekuatannya dari rambutnya. Jika rambutnya dipotong, maka akan hilang kekuatannya. Simson mencintai orang yang di luar Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengingatkan untuk tidak memberitahukan di mana letak kekuatannya. Tetapi musuh lewat lawan jenisnya memulai memancing-mancing, mencari di mana letak kekuatan Simson yang sesungguhnya. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk siap untuk diterkam atau ditelannya. Kalau kita melihat dalam Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai dengan 17, kita akan lihat bagaimana Delila berusaha untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang di mana letak kekuatan Simson itu. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 16. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah, saya ulang, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Musuh menggunakan lawan jenis untuk mencari kelemahan Simson. Dan kita lihat, Simson tergoda pada waktu itu. Ayat 16 dikatakan, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Mendesak siapa? Simson. Ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Ayat 17. Inilah dia yang terjadi, Bapak Ibu. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, saya ulang, katanya, Simson berkata, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sejak dari kandungan ibuku, aku ini menjadi seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Simson sudah membuka rahasia kekuatannya. Delila sudah mengetahui letak kekuatannya ada di mana. Di rambut itu sendiri. Maka setelah itu Delila membiarkan Simson tidur di pangkuannya. Dan waktu bangun mengetahui rambutnya dipotong, maka hilanglah kekuatannya dan kedua matanya dicungkil serta dijadikan budak. Simson sudah kehilangan kekuatannya. Dia tidak menjadi seperti superhero sebelumnya karena dia sudah melanggar apa yang Tuhan katakan untuk tidak membuka rahasia di mana letak kekuatannya. Dan bukan hanya kehilangan kekuatan, tetapi 2 bola matanya dicungkil dan dijadikan budak. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur
ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan meninggalkan dia. Simson tetap optimis Tuhan gak meninggalkan dia. Tetapi Tuhan memang sudah meninggalkan dia. Oleh karena itu ayat 21 dikatakan, orang Filistin itu menangkap dia, Simson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Jadi karena Simson tidak taat, Simson tidak menjaga rahasianya tentang kekuatannya, Allah meninggalkan dia. Tetapi kita lihat juga bahwa Simson di masa-masa akhir hidupnya, kita tahu bahwa orang-orang Filistin suka mengadakan pesta untuk menyembah dewa Dagon dan membawa Simson keluar pada waktu itu untuk menjadi tontonan, jadi seorang pelawak seperti badut yang dilihat, ditertawakan. Waktu itu rambut Simson tumbuh lagi. Saya ulang, waktu itu rambut Simson tumbuh lagi. Dikatakan ayat yang ke-22, tetapi rambutnya mulai tumbuh sesudah dicukur. Jadi rambut itu mulai tumbuh sesudah dicukur. Nah, kalau kita melihat pada waktu rambut Simson tumbuh lagi, setelah itu Simson menyentuh tiang-tiang gedung dan berdoa kepada Tuhan. Pada waktu orang-orang Filistin berkumpul untuk berpesta pora, disitulah kesempatan Simson untuk meminta kekuatannya itu kembali lagi. Ia minta itu dari Tuhan. Bahkan Simson menyentuh tiang-tiang dan berdoa kepada Tuhan untuk merobohkan tiang-tiang gedung tersebut, untuk membunuh orang jahat Filistin yang sedang pesta. Kita lihat dalam Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Kita perhatikan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin, karena kedua matanya sudah tidak ada, dicungkil. Ayat 29. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan yang kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya. Pada waktu itu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Film Rambo, John Rambo berhasil membebaskan para tawanan perang dari Vietnam, membawa kembali pulang ke Amerika, ke negaranya. Itu sebuah film, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Begitu banyak yang menonton film ini. Tetapi di Alkitab ada Rambo yang sesungguhnya, yang dipenuhi oleh Roh Allah, dan tidak tanggung-tanggung, mulut singa dirobek, 300 orang dilawan, dibinasakan, bahkan 1000. Itulah kehebatan Simson. Hanya dengan rahang keledai dibantai orang Filistin itu. Tetapi Alkitab juga menulis tentang kejatuhan Simson. Ia membuka rahasia kekuatannya kepada Delila, sehingga ia dicukur, bahkan kelemahannya hilang, dan kedua bola matanya dicungkil. Apa yang kita dapat dari cerita ini, dari sang Rambo di dalam Alkitab ini?
yang kita dapatkan, Bapak Ibu dan saya. Keinginan daging dan godaan hawa nafsu memang sering membuat orang melenceng dari iman. Pada tahap yang lebih jauh, semuanya ini bahkan dapat menggagalkan panggilan Tuhan atas hidup kita. Simson adalah contohnya. Sekalipun awalnya Tuhan telah memberkati dan memberinya kuasa, Simson lebih mengikuti keinginan daging dan hawa nafsunya daripada kehendak Allah dan arahan firman Tuhan melalui teguran orang tuanya. Syukurlah pada akhirnya. Kita tahu Alkitab juga menulis, akhirnya Simson bertobat dan memilih untuk bangkit dalam imannya. Saya katakan sekali lagi, akhirnya Simson bertobat kepada Allah dan memilih untuk bangkit dalam imannya. Bapak Ibu, walaupun mungkin kita jatuh, bangkitlah. Saya bangkit, Bapak Ibu bangkit. Bangkit bahwa kita masih memiliki Tuhan. Tuhan yang maha besar. Kalau Simson, endingnya, masa akhir hidupnya, ia bertobat, ia bangkit, bahkan kekuatannya dipulihkan. Begitupun juga dengan Tuhan yang sama, yang akan menolong Bapak, Ibu, dan saya ketika masa sulit. Mungkin kita terjatuh, ketika kita datang, seorang anak datang kepada bapaknya, kita akan mendapatkan pertolongan. Kuncinya karena bertobat. Dan iman, tetaplah iman yang fokus kepada Allah. Di dalam siapa? Yesus Kristus. Dengan Tuhan Yesus, kita akan melakukan perkara besar dan ajaib. Jadi, pertobatan Simson dan imannya kepada Allah membuat namanya ini tercatat dalam daftar tokoh iman dalam kitab Ibrani. Karena Simson yang luar biasa ini, seorang yang heroik ini, yang apa yang ia lakukan ditulis kembali oleh penulis Ibrani. Daftar para saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman. Dalam kelemahan jasmaninya, justru imannya bertumbuh perkasa dan memberinya kekuatan baru hingga tujuan Tuhan bagi hidupnya tergenapi. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh melihat Simson yang gagah perkasa itu, kisah yang nyata, kisah yang real, bukan hoax, bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin karena Roh Allah ada bersama dengan Simson. Sekarang saya juga percaya yang di dalam Kristus, Bapak, Ibu, dan saya juga memiliki Roh Allah. Bangkit. Bangkit bersama dengan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan nyata dan ajaib. Dan Bapak, Ibu, dan saya akan mengalami pemulihan. Akan mengalami kekuatan. Bahkan lebih daripada itu, damai sejahtera. Ketika semua orang kehilangan damai sejahtera, ekonomi kurang baik, usaha tidak mulus, kebutuhan anak, kebutuhan hari lepas hari, kita memerlukan banyak hal dalam hal finansial, keuangan. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saya ulang, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, tetap pandang kepada Tuhan Yesus. Pandang Dia, pandang Allah itu dengan iman yang teguh. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Maka kita akan melakukan banyak hal. Bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara besar yang bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Kiranya firman Tuhan yang ringan, yang singkat ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa kita masih memiliki Tuhan yang besar dan ajaib itu. Bersama dengan saya, Pendeta Soeta Siahaan, saya mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam Tekwa Ministry selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.